Halo, selamat siang semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya Halim di channel YouTube @forex by Halim. Hari ini saya akan membahas tentang tips-tips mengenai istilah-istilah musiman yang terjadi di dalam pasar saham dan pasar forex. Jadi tentu saja banyak istilah-istilah yang terjadi selama periode trading dalam satu tahun, dan kita kenal sebagai istilah-istilah musiman karena ada periode waktu tertentu di mana terjadi suatu pola, di mana pola-pola ini bergerak secara spesifik khusus dan sering terjadi berulang-ulang dalam setiap tahun trading tersebut ada. Jadi yang saya mau bahas pada siang hari ini yang pertama adalah mengenai satu istilah yang pernah dengar, mungkin Anda pernah dengar, namanya sell in May and go away. Jadi sell in May and go away sudah jelas sekali, sell itu menjual, berarti menjual di bulan Mei, and go away artinya kabur setelah itu. Dan ini biasanya terjadi untuk transaksi-transaksi saham yang terjadi di bulan Mei hingga bulan Oktober. Jadi kalau kita perhatikan, biasanya orang yang membeli saham itu setelah bulan Oktober, mereka mulai membeli hingga menjelang April. Nah, kenapa mereka membeli pada periode tersebut? Biasanya lebih disebabkan karena sebelum perhitungan pajak berakhir di bulan April, di mana di sana ada laporan pajak tahunan perusahaan, dan di mana mereka juga membagikan dividen sebelum itu adalah kesempatan para investor untuk mengambil keuntungan di periode antara Desember dengan April. Nah, kemudian setelah periode laporan pajak selesai, makanya bulan Mei, beberapa investor pasti akan mengambil tindakan aksi untung, dan mereka mulai menjual saham di Mei hingga Oktober tersebut. Nah, biasanya istilah ini memang sudah banyak dikenal oleh para trader-trader saham, walaupun tidak secara reguler berlaku secara general untuk semua saham. Artinya ada beberapa saham khusus yang memang mereka perhatikan pada saat trennya memang sedang bagus, mereka akan beli, dan pada saat trennya sedang baik, mereka akan menjual. Namun periode ini sering terjadi setiap tahun karena tadi ada kecenderungan bahwa seperti laporan pajak yang selalu dilakukan setiap akhir April, dan juga pembagian dividen yang memang terjadi setiap tahun di periode-periode tersebut. Kemudian saya ada istilah kedua karena menjelang akhir tahun. Di sini kita ada istilah namanya Santa Claus Rally. Tentu saja Santa Claus identik dengan bulan Desember, dan rally ini identik dengan suatu pergerakan yang cepat. Jadi Santa Claus Rally ini biasanya umumnya terjadi di bulan Desember, di mana orang-orang atau perusahaan fund manager itu membeli saham menjelang akhir tahun untuk memperbaiki kinerja portofolionya. Dan saham-saham yang dibeli itu biasa pasti saham-saham yang relatif cukup bagus, artinya punya nilai, sehingga mereka melihat bahwa laporan portofolio di akhir tahun itu kelihatan lebih baik. Dan mereka biasanya mengurangi justru saham-saham yang boleh dibilang relatif kurang menguntungkan atau barangkali merugi. Jadi mereka mengganti dengan saham baru dengan tujuan apa? Memperbaiki portofolio. Dan akhirnya pada bulan Januari mereka justru mulai menjual saham tersebut. Jadi memang ini tujuannya untuk memperbaiki portofolio, dan memang tujuannya jangka pendek, jadi keuntungannya pun diharapkan juga tidak sebesar mungkin kalau bagi Anda yang investor mencari keuntungan besar. Ya. Setelah Santa Claus Rally bentuk, kita akan kenal namanya January Effect, di mana justru saham-saham yang dibeli di bulan Desember tersebut itu pelan-pelan akan dijual lagi. Kenapa? Ya tentu saja karena mereka mencari keuntungan yang lebih besar. Jadi kalau di akhir tahun mereka memperbaiki portofolio, tentu saja di awal tahun mereka mulai mencari peluang-peluang saham yang mungkin barangkali bukan selalu premium, atau barangkali mereka di saham sekunder. Untuk apa? Untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Karena kalau saham-saham utama biasanya keuntungannya tidak sebesar dengan saham-saham sekunder. Nah, kalau terjadi hal seperti itu, bagaimana dengan pasar forex? Nah, pasar forex justru mungkin berlawanan dengan indeks harga saham. Di saat indeks harga saham menguat, seperti misalnya Dow Jones, mungkin juga Nasdaq atau S&P menguat, biasanya mata uang itu cenderung melemah. Jadi kalau misalnya di Amerika seperti indeks Dow Jones itu menguat, biasanya US dollarnya cenderung melemah. Nah, tentu saja tidak dipungkiri seperti faktor fundamental seperti suku bunga, ataupun data lapangan kerja, ataupun juga tingkat pengangguran. Tentu saja, tapi kita melihat juga bahwa ini merupakan salah satu gerakan yang terjadi secara tidak terus-menerus. Jadi artinya ada musimnya. Nah, musimnya ini ya itulah yang mungkin saya bilang bisa terjadi pada saat tidak ada tren besar dan mereka bisa melihat ini untuk mengambil keuntungan sesaat. Nah, di pasar forex biasanya mereka mengambil keuntungan dari mata uang US dollar yang cenderung melemah. Untuk apa? Mereka men-short dolar dan membeli mata uang lain. Dan di sanalah mungkin kesempatan juga kalau Anda yang trading forex untuk melihat
bahwa apakah seperti di bulan Desember ini akan terjadi seperti hal yang tadi saya ceritakan, di mana Santa Claus Rally dan January Effect akan berimpact kepada pergerakan indeks saham. Nah, kalau memang bisa berimpact seperti itu, ada momen berarti Anda mendapat kesempatan dari pergerakan musiman yang terjadi di akhir 2022. Kemudian, untuk memperbaiki kinerja saham-saham yang atau portofolio yang mungkin tidak baik, fund manager biasa menggunakan istilah namanya window dressing. Jadi window dressing ini adalah memberi saham-saham yang kinerja bagus dengan menjelang pengumuman laporan keuangan pada akhir kuartal. Jadi laporan keuangan pada akhir kuartal itu terjadi di bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Nah, biasanya kalau menjelang laporan pengumuman kan mereka sudah memperkirakan nih, analis-analis ini. Misalnya kemungkinan penjualannya bagus, berarti laporan keuangan bagus, maka harga sahamnya kemungkinan akan naik. Nah, mereka ini melakukan pembelian, terutama fund manager, untuk mengubah dari portofolio yang lama, yang mungkin ada beberapa saham tidak menguntungkan, membeli saham yang kemungkinan portofolionya bagus. Nah, biasanya kalau apabila mereka melakukan hal ini dengan tepat, maka portofolio yang muncul juga pasti akan lebih oke kan. Orang, terutama investor kan melihat bahwa dengan portofolio yang oke, mereka akan lebih percaya kepada fund manager tersebut. Nah, tentu saja pada waktu window dressing atau waktu tertentu, dalam kurun waktu tertentu, tentu saja trader-trader ini tidak masuk dalam jangka panjang, tapi mereka lebih cenderung mengambil kesempatan karena menjelang laporan keuangan, mereka ambil kesempatan dulu untuk kemudian setelah laporan keuangan keluar atau setelah masa window dressing ini mereka menjual lagi. Jadi sebenarnya lebih ke arah cari kesempatan kecil lah ya. Nah, karena mereka sudah tahu waktunya, seperti earning season itu kan adanya di akhir kuartal, biasanya di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober, maka mereka udah mengerti lah kapan mereka harus masuk dan kapan mereka harus keluar. Dan kemudian ada satu istilah lagi yang terakhir, yaitu triple witching, di mana triple witching merupakan penggabungan dari masa berakhirnya kontrak, terutama adalah index futures, index option, dan stock options, di mana periode tersebut terjadi pada saat minggu ketiga di hari Jumat di bulan Maret, Juni, September, atau Desember. Jadi tentu saja ada 4 kali kesempatan, di mana pada kesempatan tersebut biasanya trading dan volatilitas pasar indeks forex dan indeks futures dan option tersebut sangat tinggi. Dan biasanya ketingginya itu justru terjadi pada menjelang akhir-akhir jam perdagangan. Makanya kita sebut sebagai witching hour. Dan biasanya ini banyak dimanfaatkan oleh trader-trader harian yang melihat kesempatan tersebut dan mereka melakukan transaksi dengan volume yang cukup tinggi untuk mengambil keuntungan yang sangat pendek. Namun tidak berarti bahwa semua itu akan selalu terjadi setiap tahun dan secara reguler, tapi hal-hal di sini, apa yang saya sampaikan di sini bisa menjadi pertimbangan Anda pada saat Anda mengambil posisi, dan kita tahu bahwa kecenderungan tersebut artinya tentu saja harus menjadi tanggung jawab juga Anda, bahwa Anda sendiri harus mengerti dan mengamati. Karena ini bukan seperti kayak, oh, dengan saya omong ini pasti akan seperti itu. Tentu saja Anda harus menyimak dulu, melakukan riset dulu, pilih dulu misalnya mata uang atau stock option yang Anda inginkan, baru Anda setelah meriset, maka Anda akan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan sesuai dengan informasi yang saya sampaikan di sini. Begitu saja tips yang saya bisa sampaikan menjelang akhir tahun, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa membagikan tips lebih banyak lagi dan teman-teman selalu sehat menjelang akhir tahun 2022 dan mungkin kita akan berjumpa kembali di awal tahun 2023. Terima kasih, Merry Christmas and Happy New Year.